Pelatih legendaris AC Milan, Fabio Capello merasa Inter Milan seharusnya meraih kemenangan dengan skor lebih besar pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 melawan Atletico Madrid. Nerazzurri hanya meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Colchoneros pada Rabu lalu 21 Februari 2024 di Stadion Giuseppe Meazza. Pasukan Simone Inzaghi sebenarnya menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Namun, mereka harus menunggu hingga menit ke-79 untuk memecah kebuntuan lewat Marko Arnautovic. Pemain Austria itu sendiri sempat menyanyiakan beberapa peluang emas sebelum mencetak gol sematawayang yang membuat Inter meraih kemenangan di kandang. Namun, Capello menyesalkan kegagalan Inter memanfaatkan banyak peluang menjadi gol. Keunggulan 1 gol membuat jalan mereka ke babak perempat final Liga Champions belum aman. Leg kedua mendatang di markas Atletico Madrid. Stadion Wanda Metropolitano bakal menjadi duel yang sangat sulit bagi Inter. Saya katakan bahwa dengan 5 peluang bersih untuk mencetak gol di leg pertama, dan hanya mampu mencetak 1 gol berarti Inter gagal memanfaatkan sepenuhnya banyak peluang. Meski demikian, Capello memuji performa lini tengah Inter yang diperkuat Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan Nicolo Barella. Gelandang Inter bertindak sebagai filter dalam pertahanan. Setiap kali mereka kehilangan bola, Mkhitaryan akan mengejarnya kembali. Hal yang sama berlaku untuk Calhanoglu dan Barella yang merupakan pemain terbaik di lapangan. CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengungkapkan alasan dirinya mendepak pelatih Luciano Spalletti demi mendatangkan Antonio Conte sebagai pelatih baru Nerazzurri pada Mei 2019. Dalam sesi wawancara yang diterbitkan FC Internews, CEO Nerazzurri itu mengatakan bahwa ia mendatangkan mantan pelatih Juventus dan Chelsea itu guna menanamkan budaya kemenangan di Inter. Luciano Spalletti, yang saat ini melatih timnas Italia pernah menukangi Inter antara tahun 2017 hingga 2019. Nerazzurri mendatangkan pelatih veteran tersebut dari Roma pada musim panas 2017. Dan Spalletti berhasil membawa Inter kembali berlaga di Liga Champions di musim debutnya sebagai pelatih. Dia menindaklanjuti capaian tersebut dengan finish di 4 besar lagi di musim keduanya sebagai pelatih Inter, yakni pada musim 2018-2019. Namun, capaian itu tidak cukup untuk membuatnya bertahan di Inter. Sebaliknya, Inter memilih mengorbankan Spalletti demi mengejar Conte. Conte telah tersedia selama lebih dari 1 tahun setelah pemecatannya oleh Chelsea dan merupakan sosok yang memiliki banyak pengalaman bekerja bersama Marotta saat masih di Juventus. Conte membimbing Inter ke final Liga Eropa di musim debutnya sebagai pelatih, dan kemudian di musim keduanya, Conte berhasil mempersembahkan gelar Serie A. Marotta pun menjelaskan alasan dirinya mengorbankan Spalletti di Inter demi mendatangkan Conte. Ketika saya tiba di Inter pada tahun 2019, saya menerapkan kebijakan mengubah budaya di klub, kata Marotta. Saya mengorbankan seseorang seperti Spalletti, yang saya anggap sebagai pelatih hebat. Tapi dia adalah bagian dari masa kini dan masa lalu. Budaya yang ada bukanlah budaya pemenang. Jadi, saya mengorbankan pelatih sebaik dia, agar saya bisa mendapatkan Conte, pelatih yang saya kenal baik. Dan Conte membawa kami meraih Scudetto di musim keduanya sebagai pelatih. Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez tengah memburu 3 rekor sekaligus di sisa musim 2023-2024 ini, termasuk mencetak golnya yang ke-100 di ajang Liga Italia Serie A. Bintang asal Argentina ini menjadi top skor sementara Serie A sejauh musim ini dengan torehan 20 gol. El Toro sudah mengoleksi 99 gol dalam 195 pertandingan di kasta tertinggi Italia selama memperkuat Nerazzurri, dan dapat menambah jumlah golnya dalam pertandingan berikutnya melawan Lecce pada Senin, 26 Februari 2024. Dia hanya butuh 1 gol di laga pekan ke-26 tersebut, yang membuatnya mendulang 100 gol di Serie A.
Itu merupakan tonggak bersejarah baginya di level individu. Namun, ada 2 target lagi yang bisa diwujudkan Lautaro di sisa musim ini. Salah satunya adalah memecahkan rekor gol pribadinya per musim di ajang Serie A. Seperti diketahui, Lautaro belum pernah mencetak lebih dari 21 gol dalam satu musim Serie A. Namun kini Lautaro berada di jalur yang tepat untuk melampaui catatannya tersebut, mengingat ia sejauh musim ini telah mengemas 20 gol dan masih ada 14 laga tersisa. Terakhir, Lautaro juga berpeluang memecahkan rekor 36 gol sepanjang masa Serie A dalam satu musim milik Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile. Denzel Dumfries dikabarkan terbuka untuk kemungkinan memperbarui kontraknya dengan Inter Milan, meski banyak laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan dari Stadio Meazza pada musim panas mendatang. Hal ini menurut La Gazzetta dello Sport via Football Italia, bahwa Dumfries tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan pindah dari Inter karena sejumlah alasan, dan dia terbuka untuk membuka negosiasi kontrak baru dengan Nerazzurri dalam beberapa bulan ke depan, sebelum berakhirnya musim 2023-24 ini. Gazzetta mengklaim agen sang pemain kembali melakukan kontak dengan perwakilan klub dalam beberapa pekan terakhir terkait topik perpanjangan kontrak. Dumfries dilaporkan memiliki kekhawatiran mengenai apakah ia dapat menemukan klub baru yang berada di puncak liga mereka, dan memiliki harapan besar berkompetisi di Liga Champions. Dia juga ragu apakah klub lain bersedia membayarnya lebih tinggi daripada yang ditawarkan Inter dalam kontrak baru. Kontrak pemain internasional Belanda itu akan habis pada musim panas 2025. Mengingat situasi kontraknya tersebut, Inter pun telah bersiap untuk menjualnya pada musim panas 2024 untuk menghindari kehilangannya secara gratis pada tahun berikutnya. Nerazzurri juga telah mendatangkan Tajon Buchanan dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar 12 juta euro pada jendela transfer Januari. Dia diharapkan menjadi pewaris jangka panjang Dumfries di posisi bek sayap kanan. Banyak tim di Liga Premier yang telah dikaitkan dengan kepindahan Dumfries, terutama Manchester United dan Aston Villa. Qatar Airways telah menyodorkan tawaran untuk menjadi sponsor utama di jersey Inter Milan mulai musim depan, 2024 hingga 2025 senilai 20 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah per musim. Hal ini diungkapkan oleh outlet berita Italia, FC Inter 1908, bahwa tawaran dari maskapai penerbangan nasional Qatar tersebut sudah dipertimbangkan, meskipun Nerazzurri masih menunggu dan mempertimbangkan pilihan mereka karena mereka mengincar kesepakatan dengan nilai yang lebih tinggi. Inter sedang mencari solusi untuk musim 2024-2025, ketika perjanjian saat ini dengan Paramount Plus berakhir. Salah satu pilihan yang sangat konkret adalah menyepakati kemitraan baru dengan Qatar Airways. Maskapai ini sudah memiliki kemitraan komersial lainnya dengan Inter. Selain itu, Qatar Airways telah menjadi sponsor utama jersey beberapa klub di Eropa. Dan menurut FC Inter 1908, sudah ada tawaran resmi dari pihak Qatar Airways kepada Inter. Namun, outlet tersebut melaporkan, tawaran sebesar 20 juta euro yang diajukan Qatar Airways belum memenuhi ekspektasi Inter. Jadi, Nerazzurri menunggu untuk melihat apakah ada tawaran yang lebih tinggi. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin memperkirakan bakal banyak klub yang tertarik untuk mengontrak pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi di musim panas 2024. Juru taktik berusia 47 tahun itu kini telah mengukir namanya di pentas Italia dan Eropa. Musim lalu dia membimbing Nerazzurri mencapai final Liga Champions, dan dia ingin mengulangi prestasi luar biasa ini lagi pada musim ini. Terlebih lagi, Inzaghi saat ini berada di jalur yang tepat untuk merengkuh gelar Scudetto perdananya bersama Inter. Nerazzurri saat ini berada di puncak klasemen Serie A, dengan keunggulan 9 poin atas pesaing terdekat, Juventus. Selain itu, Inter juga memiliki tabungan 1 pertandingan melawan Atalanta.
Oleh karena itu, Biasin meyakini beberapa klub papan atas Eropa bakal mengincar jasa Inzaghi untuk musim depan. Namun, ia mengharapkan sang manajer tetap berada di Appiano Gentile, setidaknya hingga Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Inzaghi sudah memiliki beberapa pelamar, kata jurnalis Libero itu dalam sesi wawancaranya dengan TV Play. Saya pikir Inzaghi akan mendapat tawaran. Namun, saya yakin dia merasa nyaman di Inter dan ingin bermain di Piala Dunia antar klub bersama Nerazzurri. Tapi seperti yang kita tahu, apapun bisa terjadi di pasar. Di sisi lain, Biasin tak punya alasan untuk merayakan kemenangan 1-0 Inter atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tidak masuk akal merayakan kemenangan 1-0 melawan Atletico Madrid. Akan sangat bodoh jika merayakannya secara berlebihan. Tak heran jika banyak pemain Inter, terutama Mkhitaryan, yang tidak senang dengan hasil ini. Mereka seharusnya menang dengan skor lebih besar. Inter bisa saja puas dengan penampilan mereka, namun pertandingan tandang yang sulit menanti mereka. Dia menyebut striker Atletico, Alvaro Morata adalah sosok yang bisa memberikan kerusakan pada Nerazzurri di leg kedua nanti. Sebelum memikirkan leg kedua melawan Atletico, Inter harus berkonsentrasi pada pertandingan melawan Lecce dan Atalanta. Namun, momok untuk pertandingan kedua adalah Alvaro Morata. Dia tampil pada leg pertama tetapi tidak mendapatkan servis yang baik. Pemain yang paling membuat saya terkesan di Atletico adalah Axel Witsel yang bermain bagus di lini belakang. Terakhir, Biasin memuji peran Suning yang sukses mengembalikan daya tarik Inter di kancah internasional. Setiap orang bisa mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai kepemilikan Inter. Namun, ini adalah klub yang mendapatkan banyak daya tarik di tingkat internasional akhir-akhir ini. Ada banyak alasan untuk merasa nyaman di Inter, meski ada masalah finansial, yang bagaimanapun juga tidak mempengaruhi ketenangan lingkungan. Empat pemain Inter Milan terpilih masuk ke dalam starting 11 terbaik UEFA atau Team of the Week pada babak 16 besar Liga Champions. Mereka adalah Yann Sommer, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, dan Marco Arnautovic yang mendapat penghargaan usai tampil menonjol dan berperan signifikan membantu Inter mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024, Rabu, 21 Februari 2024. Melalui laman resminya, UEFA merilis starting 11 terbaik Liga Champions alias Team of the Week, di mana 4 di antaranya adalah pemain Nerazzurri. Tim ini adalah pengakuan terhadap pemain yang mencetak skor tertinggi berdasarkan penampilan mereka di pekan ini yakni pada leg pertama babak 16 besar. Menariknya, Nerazzurri punya wakil terbanyak, dengan 4 pemain yang masuk dalam formasi 5-2-3 pilihan UEFA. Yann Sommer terpilih sebagai penjaga gawang terbaik setelah kembali mencatatkan clean sheet dalam kemenangan 1-0 Inter atas Atletico Madrid. Terpilihnya Sommer mungkin menimbulkan perdebatan mengingat kiper asal Swiss ini tidak berjuang keras di bawah mistar gawang lantaran Atletico gagal melakukan satu pun tembakan tepat sasaran. Dua nama lainnya adalah Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni yang tampil solid di lini pertahanan, memainkan peran penting dalam mengamankan clean sheet. Terakhir, UEFA memilih Marco Arnautovic di trio penyerang. Pemain Austria itu menggantikan Markus Thuram yang cedera saat turun minum. Meskipun ia menyia-nyiakan beberapa peluang emas, ia akhirnya mencetak gol sematawayang dalam pertemuan tersebut. Namun, beberapa fans Inter berpendapat bahwa Nicolo Barella lebih pantas dimasukkan dalam daftar tersebut ketimbang dua gelandang lainnya, yakni Joey Veerman dari PSV Eindhoven dan Galeno dari Porto. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan melakukan rotasi besar-besaran saat melawan Lecce pada pekan ke-26 Serie A 2023-2024. Usai mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Nerazzurri akan melanjutkan kampanye domestik mereka dengan perjalanan ke selatan Italia. Mereka akan menghadapi Lecce di Via del Mar pada Senin, 26 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun demikian,
Menurut Tuttosport via FC Internews memprediksi susunan pemain yang sangat berbeda dari laga sebelumnya melawan Atletico Madrid. Menurut surat kabar yang berbasis di Turin itu, bahwa Inzaghi bisa melakukan 6 perubahan di starting 11-nya melawan Lecce, mengingat 3 hari berselang mereka akan bertandang ke markas Atalanta dalam laga tunda. Inzaghi ingin memberi waktu istirahat kepada sejumlah pemain kunci sebelum jumpa Atalanta pada Kamis, 29 Februari 2024. Carlos Augusto akan menggantikan Alessandro Bastoni di sisi kiri pertahanan 3 bek. Di lini tengah, Christian Aslani bisa menjadi starter menggantikan Hakan Calhanoglu, dan Davide Frattesi akan memainkan peran Nicolo Barella. Di sayap kanan, Denzel Dumfries akan mendapatkan kembali tempatnya sebagai starter di pos bek sayap kanan menyusul penampilan impresifnya dalam 2 laga terakhir. Pemain asal Belanda itu akan mengambil alih posisi Matteo Darmian. Tajon Buchanan berpeluang melakoni debutnya sebagai starter di pos bek sayap kiri setelah tampil mengesankan sebagai pemain pengganti saat melawan Salernitana. Terakhir, Marko Arnautovic siap menggantikan Marcus Thuram yang bakal absen akibat cedera. Penyerang berusia 34 tahun itu akan mendampingi sang kapten, Lautaro Martinez di ujung tombak.